bis dengan NIM 230510151. Baiklah, di sini saya akan memaparkan analisis yang saya buat mengenai kasus hak merek dengan judul kasus hak merek sengketa MS Glow dan PS Glow. Baiklah, di sini saya akan memaparkan kronologi kasusnya sengketa merek MS Glow versus PS Glow. Sengketa hak atas merek antara MS Glow dan PS Glow yang awal mulanya terjadi karena pihak MS Glow merasa pihak PS Glow ini meniru produk MS Glow yang merupakan milik Sandi Purnamasari melalui perusahaan PT Kosmetika Cantika Indonesia. Tersebut memiliki kesamaan dari nama hingga kemasan produknya. Nah, MS Glow ini resmi didaftarkan sejak tahun 2016, sedangkan pihak PS Glow baru terdaftar pada 2021. Maka dari itu, pihak MS Glow sudah berupaya menghubungi pihak PS Glow untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban. Tetapi pihak PS Glow ini tidak merespon. Dan kemudian MS Glow ini melaporkan pihak PS Glow dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan terkait kemiripan merek dalam hal nama, kemasan, jenis produk, dan sistem model bisnis. Sandi Purnamasari mengklaim bahwa PS Glow mencoba memanfaatkan popularitas MS Glow dengan mendaftarkan nama dan desain produknya yang mirip. Baiklah, masuk ke analisis kasus. Di sini berdasarkan Undang-Undang Hak Merek Nomor 20 Tahun 2016, pihak yang mendapatkan perlindungan hukum adalah PT Kosmetika Cantika Indonesia atau Sandi Purnamasari sebagai pihak yang mengembangkan MS Glow dan sebagai pemilik sah MS Glow yang terdaftar terlebih dahulu. MS Glow juga memiliki hak eksklusif atas merek tersebut. Sesuai pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, mengatakan hak eksklusif yang diberikan kepada pemilik merek terdaftar haknya untuk menggunakan merek tersebut sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian pelanggaran dari kasus ini bahayanya yang dimana jika terjadi persamaan dan kemiripan terhadap merek yang terdaftar seperti MS Glow dan PS Glow itu dapat ditolak. Menurut pasal 21 ayat 1 diterangkan PS Glow meniru MS Glow. Pada pasal 21 ayat 1 huruf A Undang-Undang Merek menyatakan permohonan penolakan merek dapat diajukan apabila merek tersebut memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis. Kenapa juga harus ada izin? Nah, di sini supaya menghindari pelanggaran hukum dan tidak merugikan pihak kepemilikan orang tersebut. Pelanggaran yang dilakukan PS Glow ini diduga meniru kemasan, nama, dan model bisnis MS Glow terlebih dahulu yang lebih terdaftar terlebih dahulu sejak tahun 2016 dan ini melanggar prinsip first to file dan kesamaan pokok merek. Nah, MS Glow ini termasuk merek yang terkenal sehingga sekalipun barang atau jasa tidak sejenis, jika merek PS Glow diduga mendaftar merek dengan meniru ketenaran MS Glow sehingga dikategorikan sebagai pendaftaran dengan itikat tidak baik, maka tetap bisa ditolak. Pada pasal 21 ayat 2 huruf B menyatakan bahwa merek terkenal milik pihak lain atau barang dan jasa sejenis. Dan pada pasal 21 ayat 3 menyatakan permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang tidak beretikat baik. Adapun sedikit tambahan, pelanggaran yang dilanggar seperti tadi tidak memiliki izin dan tidak adanya itikat baik seperti PS Glow meniru kemasan MS Glow demi memanfaatkan ketenaran dari MS Glow. Dan mengapa pihak PS Glow ini tidak berhak atau tidak boleh meniru produk MS Glow? Ya dikarenakan seperti pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ini, apabila seseorang sudah mendaftar terlebih dahulu, maka seseorang itu berhak memberikan izin kepada pihak yang menirunya. Maka dari itu pihak PS Glow tidak izin terlebih dahulu kepada MS Glow dan jadi PS Glow ini tidak berhak meniru atau mensamakan merek dengan merek MS Glow. Selanjutnya, adapun upaya hukum dalam kasus ini yaitu MS Glow berhak
menggugat PS Glow secara perdata ke Pengadilan Niaga atas dugaan pelanggaran merek, seperti pada pasal 83 ayat 1 yang berbunyi, pemilik merek terdaftar dan penerima lisensi merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa menggunakan hak merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis dan serupa. Gugatan berupa ganti rugi atau penghentian sebuah perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Dan juga sengketa ini bisa diselesaikan melalui alternatif penyelesaian seperti mediasi di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan damai. Baik, sekian analisis sengketa hak merek MS Glow dengan PS Glow yang bisa saya paparkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.